Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Mutiara Rahman. Di sini saya ingin mengkomunikasikan laporan hasil praktikum di mata kuliah Fisika Umum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Mortiani MPD di modul fluida statis dan juga fluida dinamis. Nah, untuk yang pertama ini saya ingin mengkomunikasikan tentang fluida statis. Yang pertama, tujuan percobaan. Jadi, tujuan percobaan kita kali ini yaitu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, mengukur volume benda menggunakan hukum Archimedes. Kompetensi yang diharapkan untuk praktikum kali ini yaitu mahasiswa mampu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, mengukur volume benda yang tidak beraturan menggunakan hukum Archimedes, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Teori dasar yang melandasi praktikum kita kali ini yang pertama ada tekanan hidrostatis, yaitu suatu zat cair yang diam akan memberikan tekanan pada setiap titik di kedalaman cairan tersebut. Nah, tekanan pada setiap titik di kedalaman tersebut muncul akibat berat cairan yang berada di atasnya. Untuk menghitung persamaan tekanan hidrostatik di suatu titik, perhatikanlah gambar di bawah ini. Tertera di sana ada gambar 1 yaitu tekanan pada kedalaman tertentu. Berdasarkan gambar tersebut, titik Q mempunyai kedalaman H di bawah permukaan air. Titik tersebut akan mendapatkan dua tekanan yaitu yang berasal dari udara dan tekanan yang berasal dari berat air di atasnya. Dengan mengambil bagian air yang berada di atas titik Q tersebut, blok benda tersebut akan berada di ketinggian H. Tekanan yang akibat oleh air tersebut dapat kita rumuskan secara matematis yaitu rho H sama dengan rho GH. Dengan rho H merupakan tekanan di kedalaman H, rho massa jenis air atau fluida, G merupakan percepatan, dan H merupakan kedalaman dari zat cair. Lalu yang kedua ada hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida yang dipindahkan, gaya akan mengalami tekanan, lalu inilah kemudian disebut dengan gaya apung atau gaya Archimedes. Secara matematis, gaya Archimedes dapat dirumuskan sebagai Fa sama dengan rho fluida dikali gravitasi dikali W dari benda yang ada dalam fluida tersebut. Nah, gaya apung atau gaya Archimedes ini dibagi 3 yaitu ada yang terapung, ada yang melayang, ada yang tenggelam dengan perbedaan di masing-masing gambar yang telah tertera pada tabel berikut. Lalu ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini yang pertama ada komputer atau laptop, software simulasi, lalu jaringan internet yang stabil. Lalu kita akan mengerjakan tugas pendahuluan sebanyak 5 butir yang masing-masingnya sudah saya kerjakan dan mendapatkan hasil seperti yang tertera pada layar. Lalu selanjutnya ada prosedur kegiatan. Yang pertama kita akan melakukan tekanan hidrostatis. 1. Akses link percobaan yang telah diberikan. Kedua, berikan centang pada kolom ruler dan GERD untuk mempermudah membaca ketinggian fluida. 3. Ukur tekanan mula-mula ketiga ketinggian setengah wadah. Lalu ubahlah ketinggian menjadi lebih dari setengah wadah tersebut. Ukur tekanan ketika ketinggian air sudah bertambah. Nah, amatilah perubahan tekanan yang disebabkan oleh ketinggian air yang diubah-ubah. Lalu catat pengamatannya, lalu lakukan dengan fluida lainnya, lakukan langkah-langkah sebelumnya yang tertera. Lalu kita akan menghitung volume benda menggunakan hukum Archimedes. Yang pertama, kita akan mengakses link yang telah disediakan. Lalu pilih menu kolom ukur di bagian pojok kiri atas. Lalu atur massa jenis fluida menjadi 1 kg. Lalu pilih material dan atur massa yang diinginkan. Lalu catat volume mula-mula sebagai volume awal di tabel yang disediakan. Pindahkan material ke atas pengukuran benda agar benda ada di luar permukaan air. Lalu catat pengukuran hasil benda tersebut ke dalam tabel. Celupkan material tersebut ke dalam di bawahnya tepatnya dari alat pengukuran gaya tersebut. Lalu catat lagi dan lakukan kepada benda-benda lainnya dengan langkah-langkah yang tertera di sebelumnya. Lalu ada pengolahan data. Nah, dari pengolahan data dapat kita peroleh hasil dari penelitian yang kita lakukan secara online dengan virtual lab. Lalu saya isi data-data yang telah yang kita dapatkan dan saya mendapatkan kesimpulan bahwa hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman air atau zat cair yang ada di dalam benda tersebut. Karena semakin besar tekanannya atau semakin tinggi tekanannya, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Begitupun sebaliknya.
Lalu ada tugas akhir. Tugas akhirnya kita mendapatkan 4 butir soal dan jawabannya saya akan jelaskan menggunakan fitur voice over. Baik, materi selanjutnya yaitu fluida dinamis. Tujuan praktikum fluida dinamis kali ini yaitu menganalisis hubungan antara luas penampang pipa dengan kecepatan aliran fluida. 2. Mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk membuktikan dalil Torricelli dalam fenomena tangki bocor. Yang ketiga, mengimplementasikan laporan hasil analisis terkait dengan percobaan fluida dinamis. Lalu, kompetensi yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menganalisis hubungan luas penampang dengan kecepatan fluida dengan mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk membuktikan dalil Torricelli dalam fenomena tangki bocor, serta dapat mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti serta ketidakpastiannya. Nah, teori dasar yang mendasari praktikum kita kali ini ada 2, yaitu persamaan kontinuitas dan juga persamaan Bernoulli. Nah, persamaan kontinuitas ini menjelaskan bahwa aliran atau laju air atau debit fluida yang mengalir pada setiap penampang itu adalah sama. Nah, bisa dilihat dari contoh gambar yang telah disediakan, yaitu tentang keadaan partikel gas monoatomik. Pada gambar 1 ini menunjukkan aliran fluida dalam sebuah pipa yang berbeda luas penampangnya. Kecepatan di titik P adalah sama dengan kecepatan di titik Q. Sementara itu luas penampang pipa pun berbeda. Nah, jadi debit atau volume yang mengalir pada setiap detiknya dapat ditulis dengan persamaan Q sama dengan V per delta T. Nah, dan kita turunkan dan mendapatkan hasil yaitu A1V1 sama dengan A2V2. Nah, persamaan tersebut merupakan persamaan kontinuitas yang dimana aliran massa yang tidak lain merupakan pernyataan adanya kekekalan massa di dalam aliran fluida. Persamaan ini ditunjukkan bahwa kecepatan fluida di suatu titik berbanding terbalik dengan luas penampangnya atau tegak lurus dengan luas penampangnya. Dari gambar tersebut juga dapat diperlihatkan bahwa rapat garis arus persatuan luas berbanding lurus dengan kecepatan fluida. Yang kedua yaitu persamaan Bernoulli. Persamaan kontinuitas atau persamaan sebelumnya menjelaskan hubungan antara rapat massa dengan kecepatan luas penampang. Lalu hubungan antara gerak fluida yang dikaitkan dengan hukum kekekalan energi dapat pula ditulis atau dijelaskan oleh hukum Bernoulli yang prinsipnya diterapkan pada gambar kedua. Nah, pada gambar kedua yang tertera, aliran zat cair tersebut atau aliran zat cair yang terdapat dalam pipa memiliki ketinggian yang berbeda. Nah, pada gambar tersebut ditunjukkan bahwa fluida yang mengalir di ujung A ke ujung B merupakan bukti dari perbedaan tekanan yang ada di dalam aliran tersebut karena dipengaruhi oleh tingginya, dan pada persamaan tersebut dapat diturunkan sehingga mendapatkan hasil P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, bisa kita lihat beberapa turunan atau contohnya. Lalu yang ketiga ada dalil Torricelli. Dalil Torricelli ini menjelaskan bahwa fenomena kebocoran tangki air yang dapat memprediksi air akan sampai di tanah seberapa lama yang dibuktikan dengan gambar seperti yang tertera pada layar. Nah, ini menunjukkan bahwa fluida yang keluar dari tangki atau keluar dari lubang tersebut merupakan air yang bocor dan berjarak H dari permukaan tanah. Nah, setelah diturunkan dapat kita memperoleh rumus yaitu T sama dengan akar 2H2 per G atau X sama dengan 2 akar H1 dikali H2, dengan H1 merupakan ketinggian yang ada di lubang, lalu H2 merupakan posisi lubang dengan permukaan tanah. Lalu selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada komputer atau laptop atau HP Android. Lalu selanjutnya ada software simulasi fluida pressure and flow in jar, lalu jaringan internet. Nah, pada pendahuluan ini kita ada mendapatkan tugas sebanyak 5 butir soal yang jawabannya masing-masing tertera di layar.
Nah, untuk selanjutnya ada tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini kita yang pertama kita buka laptop atau notebook kita, lalu hidupkan laptopnya, pastikan kita memiliki aplikasi yang diwajibkan, lalu carilah tempat di mana aplikasi tersebut disimpan. Dan kita buka di bagian Preserve and Flow in Jar. Nah, pengamatan yang pertama kita lakukan pada pengaruh luas penampang terhadap pipa. Nah, dan kecepatan aliran fluida. Yang pertama, buka aplikasi tersebut. Lalu pilih aliran pada menu percobaan. Atur debit fluida pada tools atau sebanyak 500 liter. Lalu klik kotak penggaris pada menu tools untuk menampilkan penggaris. Atur diameter pipanya yang pertama itu 1 meter. Lalu tarik ke bawah ke pengaturan diameter pipa. Dengan cara yang sama, atur juga pipa kedua dengan diameter 2 meter. Nah, hitung kecepatan pada masing-masing pipanya. Lalu dengan hal tersebut kita masukkan data-data tersebut di hasil perhitungan nanti. Lalu selanjutnya kita masukkan datanya ke data tabel 1 dan juga tabel 2. Dan ada pengamatan fenomena tangki bocor. Nah, caranya yang pertama kita buka aplikasi Fluida Pressure and Flow in Jar. Lalu kita pilih menara air pada menu percobaan, lalu observasi, lalu aktifkan tools penggaris dan tools pita pengukur. Ukur ketinggian menara dari permukaan tanah sebanyak 18 meter. Isi penuh air dengan mengklik tombol isi. Lalu buka penutup airnya. Lalu sesaat air akan sampai di tanah dengan lalu tekan tombol pause ya. Catat H1 dan H2 pada tabel. Lalu ukur jarak dari menara dan juga ke permukaan tanah. Lalu kita lakukan percobaan selama beberapa kali dan letakkan datanya di tabel 3. Nah, selanjutnya ada pengolahan data. Untuk pengolahan data ada 2 buah tabel yang akan diisi dan saya akan menampilkan menggunakan fitur voice over di slide berikutnya. Lalu ada tugas akhir. Di sini ada 2 butir tugas untuk A, lalu ada 2 butir tugas untuk butir B, dan masing-masing dari butir pertanyaan itu akan saya jawab dengan menggunakan fitur voice over. Nah, untuk di tabel 3 kita dapat mengisi data yang hasil percobaan tersebut dengan ketetapan tinggi 18 meter. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data. Setelah kita mendapatkan data hasil pengolahan, kita masukkan angka-angkanya ke dalam tabel yang tertera. Selanjutnya, lalu kita akan mengisi yaitu tugas akhir. Tugas akhir yang diterima yaitu yang pertama, pengamatan pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran fluida. 1. Bandingkan kecepatan aliran fluida di pipa 1 hasil perhitungan dan hasil pengukuran. Apakah sama atau berbeda? Jelaskan jawaban saudara. Menurut saya, jawabannya berbeda karena tingkat keukurannya pun berbeda. Lalu, tentukan hubungan luas penampang pipa dengan kecepatan alirannya. Lalu jawaban saya, semakin besar luas penampang pipa, maka semakin kecil kecepatan alirannya. Yang kedua, pengamatan fenomena tangki bocor. 1. Bandingkan jarak jatuhnya air dari kaki tangki hasil pengukuran dan hasil perhitungan. Apakah sama atau berbeda? Jelaskan jawaban saudara. Menurut saya sama. Tentukan ketinggian permukaan air terhadap jarak air jatuh sampai ke tanah. Nah, menurut saya semakin menurun ketinggian permukaan air, maka semakin dekat pula jaraknya ke tanah. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.